Apakah proyek pesawat tempur generasi ke-6 kebanggaan Eropa sedang menuju kegagalan? Simak fakta ini. 3 negara besar Eropa, Prancis, Jerman, dan Spanyol, bersatu membangun jet tempur masa depan yang digadang-gadang akan melampaui F-35, menandingi dominasi Amerika, dan menjadi simbol kedaulatan militer Eropa. Namun, di balik ambisi besar itu, terjadi tarik-menarik kepentingan, industri, dan kebuntuan politik yang membuat proyek ini terancam runtuh sebelum sempat terbang. Inilah kisah di balik krisis program FCAS. Ambisi besar generasi ke-6. FCAS, Future Combat Air System, bukan sekedar proyek pesawat tempur biasa. Ini adalah sistem tempur udara generasi ke-6 yang terdiri dari jet tempur berawak atau Next Generation Fighter, drone pendamping atau remote carriers, combat cloud berbasis jaringan digital dan AI, dan integrasi penuh antar platform darat, laut, udara, dan cyber. Targetnya, operasional pada sekitar tahun 2040 untuk menggantikan jet tempur Rafale dan Eurofighter. Secara konsep, FCAS adalah jawaban Eropa terhadap dominasi F-35 Amerika Serikat, program NGAD Amerika, dan kemajuan J-20 milik China. Secara politik, proyek ini bahkan lebih besar dari sisi militernya. FCAS adalah simbol strategik otonomi atau kemandirian pertahanan Eropa tanpa terlalu bergantung pada Washington. Namun, disinilah masalah mulai. Siapa pengendali proyek? Masalah utama FCAS bukan kekurangan teknologi. Masalahnya adalah siapa yang memimpin. Prancis melalui Dassault ingin memegang kendali penuh desain jet tempur inti. Mereka beralasan sudah memiliki pengalaman membangun Rafale, tanggung jawab performa dan keselamatan pesawat, satu kepemimpinan desain lebih efektif. Di sisi lain, Jerman melalui Airbus Defence and Space menuntut pembagian kerja dan hak kekayaan intelektual yang setara. Bagi Jerman, ini proyek bersama. Bagi Prancis, jet tempur tidak bisa dipimpin oleh kompromi politik. Inilah yang menciptakan kebuntuan fase 2, yaitu fase pembangunan demonstrator terbang. Dan tanpa demonstrator, tidak ada pembuktian teknologi, tidak ada validasi desain, tidak ada momentum. Krisis kepercayaan dan politik. Kita harus memahami bahwa proyek pertahanan besar di Eropa selalu syarat kepentingan industri domestik. Prancis ingin mempertahankan kedaulatan teknologi militernya. Jerman ingin menjamin industri dalam negerinya tidak hanya menjadi subkontraktor. Spanyol berada di posisi tengah, mencoba menjaga keseimbangan di antara kedua negara tersebut. Masalahnya bukan sekedar pembagian kerja. Masalahnya adalah kontrol masa depan. Siapa yang akan mengendalikan ekspor? Siapa yang memiliki hak teknologi? Siapa yang menentukan upgrade? Siapa yang mengatur akses kode sumber? Jet tempur generasi ke-6 bukan sekedar mesin perang. Ia adalah aset geopolitik. Dan di titik ini, kepentingan nasional mulai lebih kuat daripada semangat kolaborasi. Dunia tidak menunggu. Saat FCAS terjebak negosiasi, dunia terus bergerak. Amerika Serikat sudah menjalankan program NGAD dan bahkan telah menguji pesawat demonstrator secara rahasia. Inggris, Italia, dan Jepang membentuk Global Combat Air Program atau GCAP, yaitu pesaing langsung FCAS. China terus mematangkan G20 dan diyakini mengembangkan generasi berikutnya. Artinya, setiap tahun keterlambatan FCAS adalah kehilangan momentum strategis. Jika terlalu lama tertunda, Eropa bisa kembali bergantung pada F-35. Dan itu justru berlawanan dengan tujuan awal FCAS. FCAS benar-benar gagal? Secara resmi, belum. Program ini belum dibatalkan. Pemerintah Prancis dan Jerman masih menyatakan komitmen. Namun secara realistis, FCAS berada dalam kondisi kritis. Risikonya ada 3. Skenario 1, reformasi internal. Struktur proyek dirombak, kompromi besar dicapai, fase 2 berjalan, meski terlambat. Skenario 2, 2 jalur terpisah. Prancis mengembangkan jetnya sendiri,
Jerman bergabung atau mendekat ke GCAP. Skenario 3, pembatalan bertahap. Program tetap ada di atas kertas, namun perlahan menghilangkan relevansi dan dana. Mengapa penting bagi dunia? Krisis FCAS bukan sekedar drama industri Eropa. Ini mencerminkan tantangan besar di era pertahanan modern, bahwa kolaborasi multinasional semakin kompleks, teknologi semakin mahal, kedaulatan semakin sensitif, dan politik domestik semakin menentukan. Generasi ke-6 bukan hanya soal stealth atau AI. Ini soal siapa yang memimpin tatanan udara masa depan. Jika Eropa gagal menyatukan visi, maka dominasi udara akan tetap berada di tangan Amerika dan China. Pelajaran strategis. Ada pelajaran besar dari saga FCAS, yaitu bahwa ambisi geopolitik harus diiringi kesatuan industri, bahwa kedaulatan teknologi sering berbenturan dengan kolaborasi, bahwa proyek militer multinasional butuh kepemimpinan yang jelas. Tanpa itu, bahkan proyek bernilai seratusan miliar euro bisa tersandra negosiasi. FCAS belum mati, namun ia berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan menjadi simbol kebangkitan pertahanan Eropa, atau menjadi contoh ambisi besar yang kandas oleh politik? Satu hal yang pasti, langit 2040-an akan ditentukan oleh keputusan hari ini, dan dunia sedang menyaksikan gejolak ini.